Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Kamal Hasuna MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tuti Aulia Husnul Khotimah dan Muhammad Ali Mahfuz yang hari ini akan mempresentasikan materi tentang demokrasi. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian demokrasi, yang kedua sejarah demokrasi, yang ketiga komponen penegak demokrasi, dan yang terakhir bentuk-bentuk demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat, dan kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demos kratos atau demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli, yang pertama yaitu dari Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun pengertian demokrasi menurut John L. Esposito, yaitu demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sejarah dan perkembangan di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan pra-kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Seperti dikemukakan oleh Jimli As-Sidiki, telah tumbuh praktik yang dapat dikaitkan dengan gagasan kedaulatan rakyat. Penulis menyebut gagasan demokrasi di wilayah Nusantara ini terutama yang terjadi di pedesaan. Dengan demikian, bangsa Indonesia tradisi berdemokrasi sebenarnya telah dimulai sejak zaman Kerajaan Nusantara. Karena itu, potensi tumbuhnya alam demokrasi sangat besar. Demokrasi periode 1950-1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi koridor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Salah satu hal penting dalam periode ini adalah adanya perdebatan yang tidak berkesudahan yang dilakukan oleh anggota parlemen dari partai yang berbeda. Karena seperti diketahui bahwa pada periode ini tumbuh era multipartai. Era multipartai diikuti oleh adanya alam kebebasan yang tumbuh pada periode ini. Y.R. Soekarno sebagai presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Keluarnya Dekret Presiden tersebut merupakan intervensi Presiden terhadap parlemen. Dengan demikian, sejak Dekret Presiden keluar, masa demokrasi berdasarkan sistem parlemen berakhir. Demokrasi periode 1959-1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi.
pada periode ini ada kekeliruan besar dalam demokrasi terpemimpin Soekarno, yaitu adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Demokrasi terpemimpin Soekarno sebenarnya bukan sistem demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai suatu bentuk otoritarian. Karena itu, pada periode ini sebenarnya alam dan iklim demokrasi tidak muncul. Karena yang sebenarnya terjadi dalam praktik pemerintahan adalah rezim pemerintah sentralistik otoriter Soekarno. Demokrasi terpemimpin ala Soekarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI. Lalu demokrasi periode 1965-1998. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Namun demikian, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tatanan praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Seperti dikatakan oleh M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominan peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi, pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik. Masa mengambang monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga non-pemerintahan. Tujuan ciri tersebut menjadikan hubungan negara versus masyarakat secara berhadap-hadapan dan subordinat, di mana negara atau pemerintah sangat mendominasi. Dengan demikian, kejadian pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi juga terjadi dalam demokrasi Pancasila pada masa rezim Soeharto. Lalu yang terakhir, demokrasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasar pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis. Meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi pada periode ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Dalam perkembangannya, pemerintah fokus pada pembagian kekuasaan antar presiden dan parpol dalam DPR sehingga rakyat diabaikan. Komponen-komponen penegak demokrasi. Yang pertama, negara hukum. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani dengan cirinya sebagai masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang berpartisipasi aktif, serta masyarakat egaliter merupakan bagian yang integral dalam menegakkan demokrasi. Yang ketiga, infrastruktur politik. Partai politik adalah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Begitu pula aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok penekanan merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan melakukan oposisi terhadap negara dan
pemerintahan. Yang keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Sebagai institusi penegak demokrasi, pers memiliki peran yang sangat strategis. Salah satu peranan strategis pers adalah sebagai penyedia informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Bentuk demokrasi yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi di mana rakyat berperan langsung serta aktif dalam memengaruhi keputusan pemerintahan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi di mana kekuasaan rakyat atau peran rakyat dapat diwakilkan, tetapi tetap kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum ialah demokrasi yang melibatkan rakyat untuk memilih para wakilnya di parlemen. Tetapi parlemen tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem kekuasaan adalah jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak, kebalikan dari demokrasi langsung. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Badan perwakilan tetap ada, tetapi dikontrol oleh rakyat baik melalui referendum yang bersifat obligatur maupun fakultatif. Macam-macam demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Yang kedua, demokrasi rakyat adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila adalah hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Demikianlah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.